Halo bro, kembali lagi sama gua Jamal Otek. Ini tampak depan iPhone 7 Plus. Oh, tampak dari belakang sih mewah ya. Kameranya udah dual. Di sini ada bacaan iPhone. Ini ada logonya Apple. Sisi bawahnya ada speaker musik, ada lubang charger. Jadi lubang chargernya dia tuh nyatu sama lubang handsfree. Oke, jadi ini penampakan iPhone 7 Plus. Ini internalnya 128 GB. Jadi dia ada 3 varian internal, 32 GB, 128 GB dan 256 GB. HP ini memiliki 5 varian warna, yaitu red, rose gold, gold, jet black dan black matte. Dan buat kalian bagi peminat iPhone 7 Plus di tahun 2021 ini masih worth it enggak sih? Buat di tahun 2021 ini, HP-nya dari segi belakang sih masih kelihatan mewah. Cuma dari segi depannya iPhone 7 Plus ini udah jadul banget ya. Dan dia juga masih memakai tombol home. HP sekarang soalnya udah full screen layar semua. Sedangkan HP ini masih pakai tombol home. HP ini dibanderol dengan harga 4 jutaan, sekitaran 4 jutaan ya. Secondnya sekarang sekitaran 4 jutaan. Ini tampak depannya iPhone 7 Plus. Masih jadul banget ya. Kalah lah sama HP-HP zaman sekarang. Soalnya HP sekarang udah full screen semua. Mungkin orang ngiranya, oh HP 4 jutaan secondnya kok depannya cuma kayak gini-gini doang. Tapi uniknya dari HP ini tuh pasti semua orang udah pada tahu nih. Walaupun kita ngelihat dari sisi depan, pasti orang udah tahu, oh ini HP Apple gitu. Uniknya Apple tuh di situ. Jadi walaupun nggak lihat dari belakang, nggak lihat logonya dari belakang, tapi dari depan sekilas orang bakalan tahu kalau ini produk Apple. HP selebar ini layarnya cuma 5,5 inci. Menurut gua sih kurang nyaman ya kalau buat dipegang karena terlalu lebar aja gitu. Ukuran layarnya lebih bagus sih menurut gua dipulin biar enggak terlalu lebar juga. Jadi enak aja gitu buat dipegangnya. Harga secondnya 4 juta tapi tampilan depannya cuma gini-gini doang. Menurut gua sih belum tampil mewah ya kalau dari sisi depan. HP ini memiliki sidik jari. Nah, jadi fingerprintnya di tombol home ya dia kayak gini. Nah ini kita pakai fingerprint. Buat scroll sih HP ini enak banget ya. Jadi layarnya smooth. Kalau buat scroll internet emang iPhone gua akuin paling bagus, paling enak gitu. Baterainya juga tadi masih 87% karena gua belinya second. Ya cuma gini-gini doang, tampak depannya nggak ada mewah-mewahnya. Di sini ada dark mode ya, jadi layarnya bisa hitam. Kalau buat mode malam sih ini recommended banget. Kalau buat dimainin malam, jadi kita pakai mode hitam aja, jadi nggak usah silo-silo karena di sini ada mode hitamnya. Di dalam kameranya ada 1 kali zoom dan 2 kali zoom. Jadi 2 kali zoom itu bisa dekat ya. Karena kamera duanya yang belum tahu, kamera duanya itu berfungsi buat apa? Jadi kamera duanya itu berfungsi buat zoom. Di sini juga ada mode potret dan juga ada mode persegi, panorama dan ada juga video. Videonya juga bisa zoom juga ya, bisa 2 kali zoom. Jadi di sini ada slow motionnya juga. Di sisi atas layarnya ada speaker telepon, sensor dan kamera depan ya. Sisi samping dusnya di sini ada bacaan iPhone. Di sisi atas bawahnya ada logonya iPhone ya. Jadi dia warnanya tuh biasanya melambangkan handphonenya kayak gitu. Di sisi atasnya ada gambarnya iPhone. Ini warnanya rose gold juga. Jadi kalau kita beli handphonenya rose gold, jadi warna dusnya tuh rose gold juga. Di sininya ada bacaan iPhone. Di sisi belakangnya ada stiker email, ada kapasitasnya juga 128 GB.
Dan juga ada di sini iPhone 7 Plus warnanya rose gold 128 GB dan ada regionnya juga. Oke, coba kita buka. Penasaran dalamnya ada apa? Seperti iPhone pada umumnya ya. Di sini kita dapat kartu-kartu paling. Sini ada bacaan juga, tuh bacaan Inggris. Nah, di dalamnya karena ini beli second enggak tapi lengkap ya, buku panduannya udah enggak ada. Buku panduannya udah hilang mungkin. SIM tray-nya juga udah enggak ada ya, mungkin karena second SIM tray enggak terlalu dipentingin juga sih. Nah, ini bacaannya ya pokoknya sama sih kayak iPhone pada umumnya. Di sini kita dapat kepala charger. Nah, kepala chargernya tuh beda-beda ya. Ini yang kaki dua, tapi harus ditambahin terminal. Terminalnya tuh biasanya banyak tuh di toko-toko elektronik ya, kayak fotokopi, kayak di counter-counter mungkin ada. Nah, terus di sini dapat handsfree-nya iPhone juga. Karena ini belinya second, jadi ini bukan ori ya. Kalau bukan ori itu kayak gini dalamnya. Jadi dia harus disambungin dulu ke Bluetooth, nggak bisa langsung nyambung. Biasanya kalau handsfree yang ori itu dia pas kita colok, nah dia langsung nyambung, langsung bisa dipakai gitu. Kalau misalkan yang OM atau yang KW, dia pas dicolok harus pakai Bluetooth dulu. Karena ini OM, kita bedainnya biasanya dari situ. Buat kalian yang beli second, hati-hati juga. Kalau bilang ori mending dicoba dulu. Jadi hampir sama percis ya kayak ori. Kalau dilihat dari sekilas sih sama banget kayak yang orinya iPhone gitu. Terus di sini dapat kabel USB-nya iPhone. Ini juga bukannya ori, ini OM. Kalau mau lihat ori atau OM, jadi kita lihat kabelnya. Biasanya kalau yang ori kabelnya agak tebal ya. Kalau yang OM biasanya kabelnya agak tipis. Jadi cara pasangnya tuh kayak gini. Nah, dipasang kan. Nah, kita pasin, udah pas baru masuk. Nah, pas udah masuk, tinggal kita colok di handphonenya. Nah, jadi buat masukinnya kayak gini. Jadi kita nggak usah cari-cari yang mana atas, yang mana bawah, karena atas bawahnya sama. Jadi kita mana aja bisa gitu. Buat handsfree-nya juga sama ya, karena dia tempatnya nyatu atau lubangan nyatu. Jadi sama di sini-sini juga buat handsfree-nya. Nah, kayak gitu. Pas dimasukin, kalau yang OM biasanya harus disambungin dulu ke Bluetooth. Jangan kaget kalau ketemu OM, nanti takutnya kalau kita nggak tahu kan tiba-tiba gini, oh kok ini kayaknya ada yang rusak, padahal nggak rusak. Itu harus disambungin dulu ke Bluetoothnya. Jadi ini dalam bloknya iPhone. Nah, kayak gini. Tinggal kita masukin aja semuanya, kita rapin lagi casannya, terus USB-nya, terus handsfree-nya di atas USB. Kita rapin dulu. Nah, kita rapin dulu. Buat kalian yang belum tahu kayak gini tuh naruhnya. Nah, kita taruh sini. Nah, kan rapi. Nanti tinggal handphonenya dia di atas kayak gitu. HP ini memiliki RAM 3 GB. Jadi dia nggak bisa ditambahin memory card karena dia udah cuma single SIM ya, cuma bisa satu kartu doang. Jadi buat kalian yang dari Android pindah ke iPhone, nah nanti ribet gitu. Soalnya kan Android rata-rata kartunya dua. Kalau iPhone kan kartunya satu. Nanti satu kartunya nggak bakal kepake gitu. Jadi buat yang nyimpen nomor juga di Android di kartu, nanti nggak bakal bisa langsung masuk ke iPhone, karena iPhone biasanya nyimpennya di iCloud atau nanti di backup dulu ke akun Google, baru kita bisa tuh mindahin kontak dari Android ke iPhone. iPhone 7 Plus memiliki kapasitas baterai sebesar 2900 mAh. Jadi kalau buat main game nggak irit-irit banget ya, soalnya baterainya kecil kalau dibandingin sama HP-HP sekarang. Jadi buat kalian yang lebih suka ke baterai besar, gua saranin sih
ini nggak terlalu irit karena kapasitasnya kecil. iPhone 7 Plus juga sudah support ke iOS terbaru yaitu 14.2. Jadi handphone ini bisa di-upgrade ke iOS 14.2 yang terbaru.